selamat pagi adik-adik. Ketemu lagi dengan Kak Titif. Hari ini hari Minggu, tanggal 12 Desember tahun 2021, di minggu yang kedua. Apa kabar kalian semuanya? Apa kabar Mama, Papa? Puji Tuhan, Kak Titif yakin adik-adik juga Mama dan Papa semuanya dalam keadaan sehat. Kita mau mulai ibadah kita hari ini, jangan lupa untuk siapkan hati kita siapkan telinga kita siapkan Alkitab kita, karena kita mau beribadah, memuji, dan mendengarkan firman Tuhan. Kak Titif ajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita akan pujikan satu pujian, hari ini, harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Kita nyanyikan sekali lagi dengan tersenyum, dengan hati yang gembira ya. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Kita akan memasuki doa pembukaan. Yuk lipat tangannya, tutup matanya, tirukan Kak Titif berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih karena hari ini kami boleh bertemu lagi dalam ibadah pagi ini. Terima kasih sudah menjaga kami dalam tidur malam tadi malam. Terima kasih juga untuk penyertaan Tuhan selama seminggu kemarin. Hari ini kami siap untuk memuji Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan. Pimpin kami dari awal sampai selesai. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Sekarang, jangan duduk dulu. Kita mau memuji Tuhan lagi. Kita pujikan hari bersinar terang. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Oke, kita ambil Alkitab kita mau membaca Mazmur Pujian. Mazmur Pujian yang akan kita baca hari ini terambil dari Mazmur 5 ayat 1 sampai 4. Kita baca sama-sama ya. Untuk pemimpin biduan, dengan permainan suling, Mazmur Daud. Berilah telinga kepada perkataanku ya Tuhan, indahkanlah keluh kesahku. Perhatikanlah teriakku minta tolong, ya Rajaku dan Allahku. Sebab kepadamulah aku berdoa. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu dan aku menunggu-nunggu. Kita mau memasuki firman Tuhan hari ini. Kita akan pujikan, baca kitab suci, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh,
kita baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Silakan duduk adik-adik. Halo, Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Puji Tuhan ya, hari ini kita kembali lagi bertemu walaupun lewat YouTube untuk memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan, dan juga mendengarkan firman Tuhan. Pada pagi hari ini, Kak Gaby mau menceritakan soal keajaiban Tuhan. Nah adik-adik, ketika kita sudah merasakan keajaiban Tuhan yang dahsyat, kita harus berterima kasih. Nah, sebelum kita memulai untuk berdoa dan mendengarkan firman Tuhan, adik-adik buka dulu Alkitabnya. Kita mau baca firman Tuhan dari Mazmur pasal yang ke-105 ayat yang pertama sampai yang ke-11. Adik-adik siapkan dulu Alkitabnya. Habis ini kita mau berdoa. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dahulu. Mari kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Pada hari ini, pada hari Minggu ini, kami kembali untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Tuhan, kami akan membaca firman-Mu, kami akan mendengarkannya. Kiranya Tuhan limpahkan hikmat untuk kami masing-masing, supaya apa yang akan kami dengar nanti boleh menjadi pelita dalam kehidupan kami sehari-hari, dan kami boleh melaksanakannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus, biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Hai anak cucu Abraham, hambanya, hai anak-anak Yakub, orang-orang pilihannya. Dialah Tuhan Allah kita, di seluruh bumi berlaku penghukumannya. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya, firman yang diperintahkannya kepada 1000 angkatan, yang diikatnya dengan Abraham dan akan sumpahnya kepada Ishak. Diadakannya hal itu menjadi ketetapan bagi Yakub, menjadi perjanjian kekal bagi Israel. Firman-Nya, kepadamu akan diberikan tanah Kanaan sebagai milik pusaka yang ditentukan bagimu. Adik-adik, apa yang kalian ingat dari ketiga gambar ini? Nah, untuk gambar yang pertama, itu ketika Musa membelah Laut Teberau. Itu waktu bangsa Israel menghindari kejaran dari bangsa Mesir. Di sana, Tuhan menunjukkan keajaiban dan kehebatannya untuk menyuruh Musa membelah laut sehingga bangsa Israel bisa lewat. Di foto yang kedua adalah ketika Musa mengeluarkan air dari gunung batu di sebuah tempat yang akhirnya dinamakan Masa dan Meriba. Di tempat itu, bangsa Israel sangat kehausan sehingga mereka menyuruh Musa untuk Musa minta sama Tuhan untuk memberikan minum, kami sangat kehausan. Sehingga Musa meminta pada Tuhan, lalu akhirnya Musa disuruh untuk mengetuk gunung batu sehingga air keluar. Adik-adik, kira-kira gambar yang ketiga itu gambar apa ya? Gambar ketiga itu adalah gambar orang Israel ketika memunguti mana. Mana adalah roti yang diturunkan Tuhan untuk bangsa Israel yang bersungut-sungut karena kelaparan. Mana ini adalah roti yang rasanya seperti madu yang bisa mengenyangkan bangsa Israel ketika pagi hari. Nah, kalau malam hari ada burung puyuh yang juga diturunkan oleh Tuhan
supaya bangsa Israel nggak kelaparan lagi. Nah adik-adik, sekarang kita lihat 3 gambar yang ini. Di gambar yang pertama adalah ketika Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Wah, banyak sekali ya. Itu ketika Tuhan Yesus sampai di sebuah tempat yang bernama Betsaida, dan orang-orang tetap mengikuti Tuhan Yesus. Tapi hari mulai malam dan mereka juga pasti harus makan. Tapi cuma ada 2 ekor ikan dan 5 roti. Lalu Tuhan Yesus menenadah ke langit, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya ke murid-murid yang ada supaya bisa diberikan dan dibagikan ke orang banyak yang datang pada hari itu. Nah adik-adik, di gambar yang kedua adalah ketika Tuhan Yesus menghadiri pesta perkawinan di Kana. Pada saat itu mereka kehabisan anggur adik-adik. Jadi waktu ada pesta, ternyata anggur yang mau disuguhkan itu habis. Lalu Tuhan Yesus menyuruh pelayan-pelayan yang ada di sana untuk mengisi tempayan-tempayan atau tempat air penuh dengan air. Lalu disuruh berikan kepada pemimpin pesta, dan ternyata waktu dicedok, isinya adalah anggur. Nah adik-adik, di gambar yang ketiga, itu gambar apa ya kira-kira? Ada orang yang sakit, lalu diturunkan dari atap dan berada di tengah-tengah orang yang ramai. Itu adalah orang yang sedang sakit lumpuh adik-adik. Tapi mau dibawa ke Tuhan Yesus supaya disembuhkan, tidak bisa karena saking ramainya. Sehingga diturunkan dari atap, lalu Tuhan Yesus berkata, "Saudara, dosamu telah diampuni." Sehingga orang lumpuh ini mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sesuai dengan perintah Tuhan Yesus. Orang lumpuh itu pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Adik-adik, gambar-gambar tadi itu adalah beberapa keajaiban yang dilakukan Tuhan dalam kehidupan umatnya. Adik-adik, kalau gambar-gambar yang tadi adalah contoh-contoh keajaiban Tuhan di masa lampau. Tapi untuk saat ini, apa saja keajaiban Tuhan dalam hidupmu? Nah adik-adik, ini Kak Gibi punya beberapa contoh keajaiban Tuhan dalam kehidupan kita. Mungkin adik-adik pernah mengalaminya ya. Yang pertama, mungkin waktu pulang sekolah, terus sampai sekolahnya sepi, tapi kita belum dijemput. Tiba-tiba ada temennya kita sama mamanya memberi kita tumpangan, terus mengantarkan kita sampai ke rumah. Yang kedua, misalnya adik-adik lagi les, waktu pulang terus kehujanan, terus ketemu sama tetangganya adik-adik, dipinjami payung. Jadi adik-adik sampai rumah pun gak kehujanan. Yang ketiga, mungkin adik-adik pengen tas baru, tapi mama bilang nanti dulu ya. Tante yang baik tiba-tiba memberikan hadiah karena adik-adik jadi juara kelas. Yang keempat, adik-adik waktu itu lagi ada tugas mewarnai, tapi krayonnya ketinggalan di rumah. Untung teman sebangkunya adik-adik itu baik, mau meminjamkan krayonnya, sehingga adik-adik bisa mengikuti pelajaran mewarnai dan bisa mewarnai gambar-gambar yang bagus. Yang terakhir, mungkin ketika adik-adik waktu sakit dan harus di rumah sakit, pasti merasakan kesepian. Gak ada teman-teman, gak bisa nonton. Tapi ada teman-teman yang baik, teman-teman sekolah minggu, datang untuk menjenguk adik-adik di rumah sakit. Pasti senang ya adik-adik. Lalu, apa yang harus kita lakukan setelah merasakan keajaiban dari Tuhan? Kita harus berterima kasih. Bagaimana cara kita berterima kasih? Caranya adalah kita juga selalu harus saling tolong-menolong dengan orang lain. Kita juga menceritakan kebaikan orang yang sudah menolong kita. Kita berterima kasih pada orang atau teman yang sudah menolong. Terlebih lagi, kita berdoa mengucap syukur berterima kasih pada Tuhan, karena sumber pertolongan kita
lupa menceritakan kebaikan Tuhan kepada semua orang. Adik-adik, kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Kita akan pujikan satu pujian, Apabila Kita Sukacita. 1, 2, 3. Apabila kita sukacita, Tuhanlah sumbernya. Besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Kita nyanyikan satu kali lagi ya. Apabila kita sukacita, Tuhanlah sumbernya. Besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Sekarang kita mau doa syafaat. Lipat tangan, tutup mata. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini kami kembali bersama-sama berkumpul untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus, begitu banyak berkat dan sukacita yang telah Engkau limpahkan kepada kami semuanya setiap hari hingga hari ini. Tuhan Yesus, kami mau berterima kasih untuk semua berkat yang telah Engkau berikan untuk kami semuanya. Tuhan, pada pagi hari ini kami mau naikkan doa syafaat kami. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk Papa dan Mama. Kiranya Tuhan, Engkau selalu berkati Papa dan Mama dalam pekerjaan dan pelayanannya. Dan juga Tuhan, berikan kesehatan Tuhan untuk Papa dan Mama kami. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk kakak-kakak layan. Tuhan, terima kasih pada pagi hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Dan juga Tuhan, kiranya Tuhan berkati Kak Titif dan Kak Gebi dalam melayani Engkau. Tuhan Yesus, juga kami berdoa untuk sekolah kami masing-masing. Tuhan Yesus, kiranya selalu menjaga kami ketika kami harus bersekolah di sekolah Tuhan. Dan juga kiranya Tuhan berikan kesehatan untuk kami, baik kami dan Bapak Ibu Guru. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk bencana alam yang terjadi di Semeru kemarin. Kiranya Tuhan selalu senantiasa berikan kekuatan dan penghiburan bagi saudara-saudara yang terdampak bencana alam. Tuhan Yesus, kami juga berdoa kiranya Tuhan pandemi ini boleh segera berakhir dan kami semuanya Tuhan boleh kembali hidup dengan normal. Kami boleh kembali untuk bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu di gereja. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk program-program dari PA. Kiranya Tuhan selalu berkati program-program yang akan dilaksanakan ke depannya. Dan juga Tuhan Yesus, kami berdoa untuk kami dan juga saudara-saudara kami, kakak maupun adik. Kiranya kami boleh menjadi anak-anak yang taat dan anak-anak yang patuh pada orang tua. Kami naikkan doa syafaat ini ke dalam tangan-Mu dengan doa yang telah Engkau ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Siapkan persembahan kita yuk, karena kita mau memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Kita pujikan, aku bawa dan berikan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Ya, kita bangkit berdiri, kita mau lipat tangan, menyerahkan persembahan kita pada Tuhan Yesus. Ikutin Kak Titif ya. Tuhan Yesus, kami sudah memberikan persembahan kami. Tolong Tuhan berkati dan pakai persembahan ini untuk memperluas kerajaan Tuhan dan membantu
pelayanan di gereja kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Adik-adik, mari kita mengarahkan hati dan pikiran kita pada Tuhan dan menerima berkat-Nya. Tuhan memberkati dan melindungi kita semua. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.